Selamat siang kepada para viewers Indonesia Energy and Engineering Series 2023. Selamat datang ke channel Pamerindo melalui Pamerindo Smart Event. Terima kasih kami ucapkan dari Subaki Indonesia kepada Pamerindo yang memberikan kami kesempatan kedua untuk kembali podcast. Iya, betul. Jadi ini adalah tahun kedua kami berpartisipasi podcast di acara khususnya Mining Expo 2023. Ya. Bersama dengan saya sudah ada rekan saya Bapak Saptari yang merupakan produk spesialis. Pak Sapta. Salam kenal lagi bagi yang kemarin nggak hadir di podcast kita yang pertama. Ini tahun yang kedua, terima kasih Pamerindo. Masih dengan host yang sama dan juga pembicara yang sama gitu ya. Oke. Dengan kami berdua. Hari ini panas banget ya Pak cuacanya, tapi semakin panas semakin rame justru yang datang ke venue. Ya. Jadi bagi para visitors tetap terus ada di channel Pamerindo Smart Events melalui YouTube juga, dan juga bisa datang langsung ke booth-booth yang memang sangat-sangat menarik. Tahun ini luar biasa sekali partisipasinya. Betul. Baik, kita langsung aja nih, saya dan Pak Sapta di sini mewakili Subaki untuk bisa memperkenalkan terkait dengan produk-produk yang kita conjunction nih dengan inline dengan tema Pamerindo, yaitu sustainable ya Pak ya. Ya. Jadi khusus kali ini kami akan menginformasikan terkait dengan produk-produk yang sustainable, eco-friendly. Betul. Jadi ya kita mengikuti tema dari mungkin dari pemerintah juga ataupun dari pameran-pameran yang sekarang lagi gencar ya untuk produk-produk yang sustainable terkait juga dengan ramah lingkungan gitu. Jadi mudah-mudahan apa yang kita presentkan bisa menarik buat viewers. Jadi bisa menambah insight dan pengetahuan juga untuk para viewers yang mungkin selama ini kurang paham nih kenapa sih perlu menggunakan produk yang memang mendukung sustainability program dari pemerintah gitu ya Pak ya. Okay. Mungkin sebelumnya Pak Sapta bisa bantu untuk perkenalkan Subaki sekali lagi kepada para viewers khususnya untuk engineering and engineering and energy and engineering series. Oke, terima kasih Bu Stevi ya. Jadi saya mau sedikit perkenalkan untuk Subaki Indonesia. Jadi kita ini adalah prinsipal dari Subaki Moto Chain Jepang. Jadi sejarahnya singkat saja, jadi tahun 1917 itu namanya Setsuzo Subaki Moto itu membuat pabrikasi untuk rantai sepeda. Oke. Jadi berangkat dari rantai sepeda. 100 tahun lebih ya. 100 tahun lebih, betul sekali Pak. Seiring berkembangnya zaman lalu ikut juga ke dunia industri dalam pembuatan rantai, terutama rantai untuk drive dan conveyor gitu. Nah, di sejarah industri ini jadi Subaki sudah memiliki subsidiaries sebanyak 82 dan juga 26 negara. Seperti yang dilihat di layar ya Bu Stevi ya, kita semuanya hampir jaringan globalnya cukup luas. Di semua benua sudah ada, termasuk di Indonesia itu adalah Subaki Indonesia Trading, di mana tempat saya bernaung untuk mencari rezeki. Untuk branch-nya sendiri di Indonesia sudah ada berapa Pak? Branch-nya kita ada 2, ada di Jawa Timur dan di Medan. Baik. Untuk kantor pusatnya ada di Karawang dan office untuk operasional ada di Bekasi. Baik. Berarti coverage areanya memang dari Sabang sampai Merauke ya Pak ya? Kita ada memiliki 6 distributor keseluruhan untuk mencakup area Indonesia. Baik, didukung juga dengan jaringan distribusi kami melalui distributor authorized kami. Oke. Nah ini terkait dengan dukungan kita terhadap lingkungan. Jadi dari kita berdiri dari tahun 2011 ya Bu Stevi, kita sudah memiliki ISO di mana 14001 di mana berkaitan dengan lingkungan. Manajemen lingkungan, betul sekali gitu. Pak. Jadi kita memang mendukung sekali program pemerintah untuk meningkatkan eco green ya. Betul. Oke. Jadi memang tidak sekedar tagline untuk sustainable-nya, tapi memang dipraktikkan ya Pak ya. Kita langsung dalam action ya. Action dalam bisnisnya juga. Saya lanjut ke produk deh kalau kayak gitu. Jadi memang produk apa aja sih Subaki yang sudah eco-friendly. Jadi memang development pabrik kita di Jepang, di US ataupun di negara-negara berkembang lainnya atau negara maju lainnya. Jadi memang terus improve untuk produk-produk yang mendukung dengan eco-friendly. Contohnya salah satunya Ibu Stevi, kita punya namanya Subaki Power Cylinder. Jadi ini adalah pengganti untuk hidrolik silinder ataupun pneumatik silinder, di mana penggunaannya itu adalah
sangat mengurangi penggunaan CO2 emission. Hasil dari CO2 emission itu sangat kecil, Bu Stevi. Jadi ramah lah terhadap lingkungan seperti rusaknya lapisan ozon, efek rumah kaca itu juga kan. Betul. Jadi pemasangan juga clean operation, lalu instalasinya mudah dan juga hanya untuk menyambung dengan kabel yang tersedia. Gitu. Oke, jadi kalau singkat cerita nih ya Pak, kenapa dia bisa less emission? Karena memang langsung ini ya, simply electrical wiring lah bahasa betul, kerennya gitu betul. Ya Pak. Jadi direct hanya perlu motor ya? Iya, hanya luar biasa. Motor itu di spesifikasinya sudah ada semua termasuk speed, load-nya dan juga untuk stroke-nya. Jadi efisiensinya juga cukup banyak karena memang memangkas banyak instalasi ya Pak ya? Penggunaan barang-barang dan juga penggunaan barang-barang pendukung seperti valve regulator ataupun kompresor. Nih bisa dilihat Bu Stevi. Jadi perbandingannya kita yang di tengah-tengah tuh yang power cylinder. Jadi memang kecil sekali untuk penggunaan parts yang ada jelimet gitulah kalau orang bilang sekarang. Gitu. Jadi memang cocoknya untuk new project kali ya Pak ya? Yes, gitu. Jadi untuk pembangunan baru memang sangat direkomendasikan untuk menggunakan power cylinder ketimbang menggunakan hidrolik atau pneumatik. Ya. Jadi untuk aplikasinya pun bisa dilihat ini yang terpasang di customer kami ya untuk hopper gate dan juga diverter gate. Sebenarnya banyak lagi top 5 mining customer kita yang udah banyak pakai ini. Jadi range kita itu besar dengan penggunaan motor KW yang sangat kecil. Kenapa kita bisa less emission juga untuk karbon dioksidanya itu. Nah ini contoh aplikasinya kita ada di bed flow, ada juga di dumper gitu kan. Mungkin nanti untuk lebih detailnya, untuk spesifikasinya bisa konsult ke Kebutnya Subaki ya, di hall B1 Bapak Ibu. Oke, saya lanjut untuk produk yang selanjutnya kita untuk di mining itu kan aplikasinya kan heavy duty ya. Baik Pak. Equipmentnya besar-besar. Betul sekali. Jadi membutuhkan parts yang juga yang mendukung dengan kebutuhan si equipment itu. Betul gitu kan. Sekali. Nah kita punya heavy duty drive chain. Nah varian-varian heavy duty drive chain itu Mbak Sevi ada 5 kategori kita. Ada yang roller chain biasa, ada yang super chain, ada RSHT, lalu super H dan ultra super chain. Baik. Kenapa sih dibikin kayak gini kan ribet banget ya sebenarnya. Apa sih Pak sebenarnya milih-milihnya tuh ribet ultra gitu kan. Super, heavy gitu. Duty gitu ya. Ini kita bisa jelaskan. Jadi penggunaan equipment itu kan terkadang operating hour-nya juga kadang-kadang berubah-berubah. Terus material yang dia handling juga kadang keras, ada yang pokoknya ya gitulah yang tambang-tambang batu bara seperti itu kan. Beban, nah itu bebannya. Ya, Pak, ya. Nah itu di equipment itu kita akan merekomendasi ya. Mana sih yang tepat penggunaannya gitu loh. Sehingga lifetime-nya itu akan tercapai atau akan lebih lama. Improvement dari merek sebelumnya lah ya. Nah itu kita akan kasih rekomendasi sehingga lifetime-nya itu naik. Kalau lifetime itu naik sehingga frekuensi penggunaan penggantiannya pun berkurang ya. Jadi mengurangi limbah juga gitu. Betul sekali. Itu yang paling penting ya Pak. Frekuensi penggantian artinya ada downtime di situ. Yes, kalau misalnya downtime-nya sudah terprediksi mungkin tidak masalah ya. Tapi kalau misalnya putus waktu-waktu tanpa diprediksi gitu ya, itu menjadi masalah besar untuk site sepertinya ya Pak ya. Selain itu ada apa lagi sih Pak? Nah ini contoh aplikasinya, ini kita yang sudah memakai merek Subaki, itu ada di wobbler feeder, itu adalah penghancur batu yang ditambang, itu dari quarry, kalau orang bilang tambang itu namanya quarry ya, area quarry itu area tambang, lalu dimasukkan ke dalam wobbler feeder, di mana nanti itu dia akan akan di screening dan kayak digerus gitulah, supaya lebih itu kan kadang-kadang batunya ada yang lebih besar, ada yang lebih keras, sehingga membutuhkan tenaga yang lebih kuat juga gitu kan. Nah, lalu ada di grader ini sebagai penggerak dari roda si grader itu yang ada di posisi belakang, itu penggeraknya memakai rantai gitu. Lalu ada drill rig ini adalah mesin pengebor untuk eksplorasi ya. Jadi karena si permukaannya itu kadang keras, kadang itu kan membutuhkan effort juga yang lebih. Kadang-kadang kalau rantainya tidak kuat itu mudah putus. Sehingga penggunaannya itu kurang tepat. Lalu lifetime-nya akan lebih cepat. Nah itu solusi dari kita yang akan kita berikan sehingga rantainya itu menjadi awet. Betul. Awet itu kan pengurangan penggantiannya lebih ini ya. Betul. Jadi lebih friendly juga gitu kan. Jadi awet,
sesuai dengan lifetime yang diekspektasikan oleh para penggunanya juga ya Pak ya. Betul. Jadi rantai bukan cuma sekedar mengikuti dimensi yang sudah existing, tapi kita juga perlu kadang-kadang tahu nih untuk tensile strength dan allowable load-nya tuh sebenarnya kebutuhan di operasional tuh seperti apa. Ya betul gitu. Nah itu bisa kita jelaskan berdasarkan studi kita di lapangan. Oke, baik. Mungkin next product Pak. Next product kita ada feeder breaker chain. Ini nggak asing untuk miner di tambang batu bara. Ini untuk penghancur batu bara yang dari tambang, sehingga nanti akan menghasilkan ukuran-ukuran yang sesuai. Jadi kayak crushernya lah. Nah ini rantai kita. Kenapa rantai kita ini sustainable juga? Karena kita mengimprove semua parts rantai. Jadi parts rantai ini kita improve supaya dia juga tahan lama terhadap abrasif, lalu juga lingkungan yang ini kan dipasang di outdoor juga ya, kena hujan juga, kena panas juga. Baik. Nah, di mana parts itu harus semuanya memiliki kekuatan yang sama. Gitu. Tidak boleh ada parts dari rantai itu yang kekuatannya tuh kurang. Jadi nanti akan berpengaruh kepada keseluruhan operasional dari equipment tersebut ya Pak ya. Nah bisa dilihat di sini. Ada di display ya Pak ya, di booth ya? Ada. Untuk item-item tersebut. Displaynya, silakan bagi para miner yang penasaran. Betul sekali. Nanti viewers dan juga miners ya. Silakan datang. Kita sudah beberapa sih yang datang untuk konsultasi untuk feeder breaker chain juga. Baik. Gitu. Jadi memang ini aplikasi yang krusial di tambang batu bara. Jadi kalau mereka ini ada masalah dengan chainnya ini, dia akan downtime-nya sangat rumit ya. Betul. Dan juga ada attachment-nya juga ya Pak yang mendukung ya Pak ya. Iya. Attachment-nya itu ya kita menyesuaikan dengan kebutuhan customer Bu Stevi. Mungkin ada lagi dari Ada nih, kayaknya ini aplikasinya ya mungkin udah familiar sekali untuk feeder breaker dan reclaimer feeder. Jadi bedanya hanya yang satu adalah dengan menghancurkan, yang kedua reclaimer hanya untuk menghantarkan saja. Gitu. Baik. Lalu ada Tsubaki Cable Fair. Terakhir. Nah, ini Tsubaki Cable Fair ini mungkin yang terakhir ya. Baik. Oke, ini jadi salah satu yang sedang kita primadona kali ya Pak saat ini. Primadonanya Tsubaki. Apa sih Pak spesialnya Tsubaki dibandingkan dengan yang mungkin udah ada gitu ya? Oke, jadi ini aplikasinya bisa dipakai sepanjang 500 meter travel length. Wow. Gitu. Jadi, nah sasaran target kita adalah cable rolling drum. Jadi mungkin kalau di area-area yang membutuhkan aplikasi panjang biasanya dan mesinnya itu bergerak, itu membutuhkan penggulung kabel atau railing drum cable gitu. Nah, penggulung drum cable ini suka ada masalah Mbak Stevi. Contohnya di gambar sebelah kanannya ya, kabelnya tuh rusak gitu kan. Sehingga karena memang dia cukup saling seperti abrasif gitu ya Pak, kabel dengan kabel tuh lama-lama saling gesekannya melukai, sangat tinggi. Bisa dilihat kan gesekan-gesekan di area kabelnya itu sangat tinggi. Nah, itu aplikasinya biasanya ada ship unloader atau RTG yang menggunakan aplikasi railing drum kabel ini. Lalu ada stacker reclaimer yang biasa untuk dia di area untuk stokis gitu kan, untuk stok yardnya mereka. Nah ini nanti dari railing drum kabel itu akan kita belikan desain seperti ini. Nah, jadi secara space juga cukup ini ya Pak ya, lebih easy maintenance gitu ya Pak ya. Betul, bisa dilihat di sini maintenance-nya, service life-nya, travelingnya juga lebih panjang. Lebih panjang. Yang paling krusial adalah aplikasi ini akan mengeliminasi motor. Satu motor dan juga kedua mungkin kabelnya ya Pak ya, gitu. Panjang kabelnya Kalau sendiri. motor itu kan jadi dia membutuhkan electrical. Betul. Nah itu consumption CO2-nya tinggi. Betul. Gitu. Nah ini karena motornya hilang 100%, berarti tidak menggunakan motor. Betul, emisinya terjaga, jadi Bapak Ibu sekalian dan juga viewers mungkin berkontribusi terhadap sustainability secara langsung. Dengan menggunakan merek Tsubaki. Betul sekali. Oke, buat para viewers dari Energy and Engineering Series yang ingin konsultasi lebih lanjut, jangan ragu untuk visit booth Tsubaki di Hall B1 4217 hingga 4218. Kami di sana juga ada beberapa produk expertise yang akan menjelaskan terkait dengan kebutuhan. Selain itu mungkin ada produk bulk handling juga yang kami bawa. Jadi tidak hanya spare parts, tapi kami juga ada konsultasi terkait dengan equipment di mining. Baik. Demikian podcast dari Tsubaki. Terima kasih banyak Pak Saptari atas waktunya. Sampai ketemu lagi tahun depan untuk para viewers. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Merindo.